Hai, namaku Laila. Umurku 17 tahun dan kalau boleh jujur, aku nggak pernah nyangka hidupku bakal kayak gini. Orang-orang manggil aku Shining Star of Eruditio. Tapi aku cuma cewek biasa yang suka udara malam, senjata gede, dan jalanan kota yang penuh suara. Tapi ya, hidup kadang punya cara sendiri buat ngebentuk kita kan? Aku tumbuh di kota paling terang di dunia, Eruditio. Kota ini penuh dengan teknologi canggih, tower-tower tinggi, dan orang-orang jenius yang lebih ngerti rumus daripada nama tetangganya. Tapi aku tumbuh bukan sebagai scholar, bukan juga anak orang terpandang. Aku cuma anak dari malam. Nama Laila itu dikasih sama kakekku, Thomas. Dia mantan Kapten Eruditio Rangers, mukanya keras banget, galaknya level dewa, tapi cuma dia satu-satunya orang yang selalu ada buat aku. Dulu aku nggak ngerti kenapa dinamain Laila. Sampai akhirnya kakek bilang, karena kau lahir dari malam paling gelap yang pernah aku lewati. Malam waktu ibuku Lilian menghilang ke dalam sesuatu yang disebut Infinite Gateway. Nggak ada jasad, nggak ada kabar, nggak ada ucapan selamat tinggal. Yang tersisa, aku bayi merah yang nangis kencang di bawah langit yang penuh bintang, tapi nggak ada cahaya harapan sama sekali. Kakek nemuin aku, gendong aku, lari kencang banget supaya sinar matahari nggak kena aku. Dia takut aku hancur kena dunia yang terlalu cepat. Makanya dia bungkus aku pakai jubah hitam dan bisik. Kau bukan anak siang, kau anak malam. Malam itu tenang, melindungi, dan penuh misteri. Dan sejak saat itu, aku tahu, namaku bukan cuma nama, tapi juga perlindungan. Laila, anak dari malam, tapi juga harapan kecil yang dibawa oleh satu orang yang menolak menyerah, yaitu kakekku. Aku tumbuh di Eruditio, kota paling canggih, paling sibuk, dan paling, ribet juga kadang. Waktu aku kecil, aku sering main ke lab para peneliti. Rasa penasaranku gede banget. Aku sering masuk ke lab orang, pencet tombol yang nggak seharusnya aku pencet. Tapi anehnya, kadang justru karena gangguanku itu, eksperimen mereka malah berhasil. Iya, serius. Ada satu profesor pernah bilang, kalau Laila datang dan ngacak-ngacak tempatku, berarti breakthrough-nya udah deket. Gila kan? Aku juga suka bantuin pedagang di pasar. Kadang jadi penerjemah dadakan kalau mereka lagi ngobrol sama turis luar kota. Padahal aku juga nggak terlalu ngerti bahasanya. Tapi senyuman dan gestur kadang lebih nyambung daripada grammar. Tahu nggak? Terus ada lagi pelabuhan. Tempat favoritku. Aku suka duduk di pinggir sambil liatin kapal lewat. Dan kalau para porter lagi kerepotan, aku bantuin angkut barang. Cuma ya, mereka suka marah-marah karena aku lebih banyak nanya daripada kerja. Tapi buatku, semua itu rumah. Scholar, pedagang, porter, penjaga kota, semuanya ngerasa kayak keluarga sendiri. Eruditio bukan cuma tempat aku tinggal. Kota ini ngebesarin aku. Bikin aku ngerasa meskipun aku nggak punya orang tua kandung, aku tetap punya orang-orang yang jagain, ngajarin, dan kadang juga, ngeluh soal kelakuanku. Dan kalau aku bisa bikin satu orang tersenyum hari itu, entah dengan bantuin atau bikin kacau, aku ngerasa hidupku nggak sia-sia. Dulu waktu kecil, aku sering nanya ke kakek soal orang tuaku. Kenapa aku nggak pernah lihat mama, kek? Ayahku siapa? Kenapa cuma kita berdua aja? Tapi setiap kali aku tanya, kakek selalu berubah. Mukanya jadi dingin, suaranya pelan, dan jawabannya selalu sama. Sudah Laila, nggak penting. Waktu kecil aku pikir, mungkin beliau nggak tahu juga. Tapi semakin aku besar, aku mulai sadar. Beliau tahu. Beliau tahu semuanya. Tapi dia milih diam. Dan yang bikin aku makin yakin, karena setiap tahun, tepat di tanggal yang sama, kakek selalu bangun sebelum fajar, diam-diam pergi dari rumah.
nggak pernah ngajak aku, nggak pernah bilang mau kemana. Jadi, suatu pagi aku ngikutin dia, pelan-pelan, dari kejauhan, dan akhirnya aku sampai di tempat itu, sebuah taman sunyi, dengan batu nisan berdiri rapi di tengah kabut pagi. Kakek berdiri lama di depan satu nisan. Di batu itu tertulis, Lilian. Dan aku langsung tahu, itu nama ibuku. Seorang scholar yang meninggal saat eksperimen Infinite Gateway. Aku pernah lihat nama itu di artikel lama. Pernah dengar dibisik-bisikan orang di Spire of Knowledge. Tapi nggak pernah bisa benar-benar ngerti. Sampai saat itu. Dan di sebelah batu itu, ada satu lagi. Tapi nggak ada nama, nggak ada foto. Cuma satu kalimat. I'll hold your hands amidst the starry sky. Dan jujur, saat baca itu, aku ngerasa kayak dunia berhenti sebentar. Tanganku dingin, mataku panas, hatiku campur aduk antara sedih, marah, tapi juga bangga. Bangga karena ibuku bukan orang biasa. Dia seseorang yang mengorbankan segalanya, supaya kota ini bisa terus hidup. Dan juga sedih, karena aku nggak pernah bisa bilang terima kasih langsung ke dia. Sejak hari itu, aku nggak pernah tanya lagi ke kakek soal orang tuaku. Bukan karena aku nggak peduli, tapi karena aku tahu, beliau simpan semua itu bukan buat bohong, tapi buat lindungi aku. Supaya aku nggak harus ngerasain kehilangan seperti dia dulu. Tapi aku janji dalam hati, aku akan selalu simpan nama Lilian di sudut paling hangat dari hatiku. Biar kalau suatu hari mama kangen aku, dia bisa datang lewat mimpi. Dan tentang batu nisan yang nggak ada namanya itu, entah siapa dia. Tapi aku percaya, suatu hari nanti, dia akan muncul. Jalan bareng mama dan bilang, kita bangga sama kamu, Laila. Setelah kejadian di makam itu, aku jadi makin yakin. Hidupku nggak bisa cuma diisi kenangan dan tanda tanya. Aku harus ngelangkah, dan kesempatan itu datang waktu Eruditio diserang. Hari itu, langit kota mendadak hitam. Sirine nyala, Starlium Reactor, jantung teknologi Eruditio, jadi target. Semua orang panik. Tapi aku, entah kenapa, tubuhku bergerak duluan. Aku nggak punya rencana, nggak punya strategi. Yang aku punya cuma satu, keyakinan kalau aku harus melindungi kota ini. Kota tempat mama pernah berjuang. Kota tempat kakek membesarkanku. Kota tempat semua orang yang aku sayangi tinggal. Aku bertarung, sampai jatuh, sampai nyaris nggak sadar. Tapi aku berhasil. Reaktornya selamat. Eruditio masih berdiri. Dan aku luka parah, dirawat cukup lama di Spire of Knowledge. Dan waktu tubuhku akhirnya pulih. Aku balik ke rumah. Aku kira kakek bakal marah besar. Soalnya luka-luka ini jauh dari goresan kecil. Tapi waktu aku buka pintu, dia cuma berdiri di situ, terdiam. Lalu peluk aku erat. Pelukan yang beda. Bukan pelukan protektif, tapi semacam penyerahan. Dia gemetar. Suaranya nyaris nggak keluar waktu bilang, ibumu pasti bangga banget. Dan kemudian, dia buka satu lemari kayu tua. Yang dulu dikunci rapat, katanya itu ruang masa lalu yang nggak perlu dibuka lagi. Tapi kali ini, dia buka. Dan di dalamnya, ada satu senjata. Malefic Gun versi prototype. Senjata yang dirancang sama Lilian dan pria misterius yang mungkin ayahku. Bentuknya beda dari senjata lain. Warnanya biru keunguan, dengan energi starlium yang berdenyut di dalamnya. Seolah hidup. Kakek menyerahkannya ke tanganku. Dan bilang, kalau kamu mau lindungi Eruditio, pakai ini. Tapi jangan cuma pakai tangannya, pakai juga hatimu. Saat aku genggam senjata itu, aku ngerasa mama di sebelahku. Dan mungkin ayah juga. Untuk pertama kalinya dalam hidup, aku nggak merasa sendiri. Dan sejak hari itu, aku tahu. Aku bukan hanya anak dari malam, aku juga anak dari bintang.
dan darah yang mengalir di tubuhku adalah darah pelindung. Ya begitulah, awalnya aku menjadi hero Mobile Legend dan menjadi penjaga eruditio. Makasih udah denger kisahku, see you di video berikutnya untuk lihat kisah hero lainnya. Bye-bye!